Oke, anak-anakku sekalian, para siswa yang hebat, para siswa yang pintar-pintar, yang rajin-rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah masih di gerak lurus, ya, masih di gerak lurus, yaitu tentang konsep tentang materi kita. Materi kita hari ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Atau GLBB. Nah, barangkali di SMP sudah nih ya. Sebelumnya yang harus kita pelajari itu tentang gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus, ya, gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, ya. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan tetap, ya, atau konstan. Jadi selama gerakannya, gerak lurus beraturan itu kecepatannya tidak berubah. Kalau misalkan kereta api bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, ya, itu dari awal hingga akhir 50 km per jam, itu namanya gerak lurus. Memang lurus, iya, lihat aja kalau pas gerak kereta api itu pas di lintasan atau di rel yang lurus, bukan di rel yang belok, ya. Kalau belok namanya bukan gerak lurus namanya, ya. Oke, lalu bagaimana dengan GLBB? Ya, kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu gerak benda yang lintasannya berbentuk garis lurus, ya. Gerak benda yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan percepatan tetap. Nah, apa itu konsep kecepatan? Apa itu konsep percepatan? Nah, konsep kecepatan itu sudah Bapak upload di gerak lurus gerak lurus part 2, ya, gerak lurus part 2. Kemudian kalau yang ini itu baru tadi, ini gerak lurus part 3. Nah, keduanya Bapak sudah upload di channel YouTube MGMP Fisika SMA 7 Bekasi. Nah, kalau kalian ketinggalan, silakan buka channel MGMP Fisika SMA 7 Bekasi, kemudian cari gerak lurus part 2 and gerak lurus part 3. Sedangkan konsep jarak dan perpindahan itu sudah Bapak upload di gerak lurus part 1, ya, bagian 1. Ada juga Bapak upload di channel Belajar Fisika. Itu Bapak uploadnya waktu udah setahun yang lalu, jadi sekarang tinggal pakai. Yang di Belajar Fisika itu durasinya pendek, hanya 6 menitan. Ya, sedangkan kalau yang di MGMP Belajar Fisika agak lama karena itu hasil recording langsung saat kita belajar seperti ini. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang masuk ke materi GLBB. Ya.
gerak lurus berubah beraturan. Ya. Gerak lurus berubah beraturan. Kayak apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Jadi kalau kalian naik sepeda motor dari rumah, contohnya kalian naik sepeda motor dari rumah, kalau kalian perhatikan speedometer kalian setiap saat, ya, kalian perhatikan speedometer setiap saat, maka kecepatan atau kelajuan yang ditunjukkan oleh speedometer itu nggak berubah, nggak tetap. Kadang 10 km per jam, kadang 20 km per jam, kadang sampai 60 km per jam, turun lagi menjadi 40 km per jam. Nah, seperti itu. Itu artinya kecepatan yang kalian lakukan itu tidak tetap atau berubah. Ya, berubah. Jadi yang kadang-kadang kecepatannya besar, kadang-kadang kecepatannya kecil gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah punya kalau konsep percepatan ya, di dalam mempelajari GLBB berarti kita harus tahu tentang percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ini sudah dibahas di yang tadi ya, di video gerak lurus part 3. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Jadi di sana sudah dijelaskan A sama dengan delta V per delta T. Segitiga itu bacanya delta ya. Artinya apa? Bahwa A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1. Misalkan tadi yang Bapak jelaskan, kalau kalian sedang bergerak ke sekolah naik sepeda motor, sebelum bergerak kan mula-mula diam ya. Jadi mula-mula diam. Atau misalkan seandainya T tempat kita mulai menghitung itu adalah 0. Misalkan jika mula-mula T1 sama dengan 0, maka apa yang kita dapat? Kita bawa kemari. Maka didapat bahwa A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min 0. Sampai di sini paham ya? Nah, atau boleh ditulis menjadi atau A sama dengan V2 min V1 per T. Ya, V2 per, atau misalkan kali ini kita bawa kemari AT gitu kan, A kali titik T sama dengan V2 min V1. Kalau yang kita cari adalah kecepatan akhirnya, maka kecepatan akhir V2 sama dengan ini kita ubah ke kiri berarti positif, sehingga ketemunya V1 ditambah AT. Nah, itu para siswa sekalian, anak-anakku semuanya. Atau secara umum boleh ditulis, secara umum ditulis bahwa VT sama dengan V0 min plus AT ya, dengan VT itu adalah kecepatan akhir, istilahnya kecepatan akhir. Ini kalau ada yang minta admit lagi nggak bisa ya, karena kita sedang belajar, makanya masuknya harus on time. Kemudian apalagi V0 itu adalah kecepatan mula-mula di dalam satuan meter per sekon. Ini juga meter per sekon. Apakah tulisan Bapak kebaca? Kebaca. Suara Bapak putus-putus nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak.
Alhamdulillah ya, mudah-mudahan suaranya tidak terputus-putus. Tapi paling tidak seandainya nanti suara putus-putus, kalian langsung bisa nanti siang langsung bisa lihat di channelnya. Karena mungkin faktor internet ya, kalau kecepatan akses yang kalian punya itu nggak bagus, biasanya putus-putus. Cuman di Bapak di sini masih ketemu sekitar 40 Mbps ya. Jadi masih bagus, harusnya lancar. Oke, kemudian A apa? A adalah percepatan. Percepatan benda itu dalam meter per sekon kuadrat. Kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon. Oke, langsung saja biar nggak semakin bingung itu gimana sih maksudnya, kita lihat contoh. Oke, contoh kok kalian boleh tulis ya, Bapak diktekan. Sebuah kelereng, ayo ditulis. Sebuah kelereng mula-mula diam. Sebuah kelereng mula-mula diam. Titik. Jika pada kelereng tersebut, jika pada kelereng tersebut diberikan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, 2 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kecepatan kelereng. Tentukanlah kecepatan kelereng setelah bergerak selama 4 detik. Setelah bergerak selama 4 detik. Nah, itu satu soal nih. Oke, jadi di sana dari soal itu yang dapat kita ketahui apa saja? Di clue-nya atau kata kuncinya atau keyword ini satu, mula-mula diam. Apa artinya diam? Apa artinya diam? Ayo, siapa yang bisa? Benda itu diam artinya kecepatannya 0. Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti kecepatannya 0. Oke ya. Kemudian jika pada kelereng tersebut diberikan percepatan sebesar, berarti A, 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama, berarti T, 4 sekon. Yang ditanyakan adalah berarti kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir. Sampai di sini ada yang masih bingung menerjemahkan soal ke dalam bahasa matematika? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti ingat V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 4 sekon. Yang ditanyakan VT. Tadi kita di depan, kita punya rumus bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Maka penyelesaiannya VT sama dengan V0 plus AT. VT ditanyakan, V0-nya tadi mula-mula diam, berarti 0.
ditambah percepatannya 2 selama 4 detik. Berarti hasilnya 0 tambah 8. Hasilnya 8 meter per sekon. Nah, itulah kecepatan akhirnya. Walaupun mula-mula diam, karena diberikan percepatan, maka dia akan bergerak. Dengan kecepatan setelah 4 detik itu adalah 8 meter per sekon. Nah, itulah para siswa sekalian. Semoga kalian semakin ngerti. Ya, kita kembali ke konsep. Tadi di depan kita punya, atau ganti warna ya biar terpisah dari contoh soal. Saya pakai warna putih. Nah, tadi di depan kita punya, bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Ya, VT sama dengan V0 plus AT. Terus apa lagi? Coba kita lihat grafik. Ya, ini catatan dulu, set kotak-kotaki. Perhatikan, ganti warna biar fokus kita. Perhatikan gambar grafik, atau grafik tentang gerak benda. Baca ya. Perhatikan gambar atau grafik tentang gerak benda berikut. Saya khawatir kalau kalian nggak merhatikan sambil tiduran, saya khawatir kalian nggak bisa baca tulisan saya, karena mungkin apa yang saya sampaikan via voice dengan yang tertulis lebih jelas voice, tapi begitu lihat baca yang tulisannya itu tentang TTG atau HG misalnya. Terus itu benda atau Buddha itu berikut. Nah, itu masalahnya karena kondisi saya nulis pakai begini ya, dan dasarnya Bapak tulisannya tidak bagus. Jadi mohon maaf. Nah, kalau diketahui sebuah grafik tentang gerak suatu benda, misalkan ini adalah suatu benda yang gerakannya itu digambarkan pada koordinat kartu seperti ini. Yang horizontal sumbu X-nya itu adalah waktu, sedangkan yang vertikal adalah misalkan kecepatannya V dalam meter per sekon. Kalau waktu itu dalam sekon, ya, itu dalam sekon. Dalam sekon. Oke. Misalkan sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan V0. Ganti warna biar menarik. Mula-mula di sini geraknya. Ya. Ini titik pada saat 0. Kemudian pada saat tertentu di sini, ini VT. Benda tersebut grafiknya ini di biru. Nih, seperti ini. Kalau ada grafik seperti itu, ya, grafik gerak benda. Ini T. Maka benda tersebut berarti bentuknya apa? Nih, kalau ini saya arsir. Bentuknya apa nih? Trapesium, ya. Maka benda tersebut berbentuk trapesium. Sehingga luas jarak yang telah ditempuh benda, jarak tempuh benda
sama dengan luas trapesium. Nah, itu ya. Jarak benda sama dengan luas trapesium. Ada yang masih ingat bagaimana mencari luas trapesium ini? Ayo, siapa yang masih ingat rumusnya apa? Siapa yang masih ingat rumus luas trapesium? Oke. Sebentar. Siapa? Winardi, Pak. Ini? Winarni. Wah, ini cocoknya jadi namanya mirip Bapak ya. Bedanya cuma ini kan. Oh. Ini kalau dicerminkan kan jadi M. Ya. Nah, mirip tuh Minardi. Nanti kalian browsing Minardi di apa namanya, di browser ya. Minardi itu ada apa saja, nanti banyak. Ternyata Minardi itu nama populer. Gitu ya. Oke, kita lanjut Winarni, apa pendapatnya? Luas trapesium Luas sama dengan setengah kali A tambah B kali T. Taruh dulu, Bapak tulis. Luasnya sama dengan setengah kali A tambah B A tambah B kali T. T besar T kecil kamu tulisnya? T kecil. T. Nah, kita kembali ke ini. Kalau di sini yang maksud A yang mana, yang B yang mana? Kan kita gambarnya nggak ada A, nggak ada B. Adanya V0, ada VT, ada T. Ayo, siapa yang mau bantu Winarni? Jadi, kalau dari sini, maka luas itu sama dengan setengah kali V0 ditambah VT kali T. Nah, ini. Ya. Nah, luas trapesium itu sama dengan jarak tempuh benda. Jadi, kalau sekarang kita kembali, jarak tempuh benda sama dengan luas trapesium. Berarti di sini jarak tempuh benda berarti S sama dengan apa tadi? Setengah kali V0 ditambah VT kali T, gitu kan? Atau boleh ini kalau saya bawa menjadi V0 ditambah VT kali setengah T. Nah, boleh. Ini taruh di depan boleh, taruh di belakang juga boleh. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, tadi kita punya apa? Bahwa VT sama dengan V0 plus AT kan? Nah, berarti boleh kita bawa ke depan. Juga lihat juga persamaan apa tadi? Bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini kita substitusikan kemari. Nah, sehingga kita dapatkan S sama dengan ini ya, V0 ditambah ini kurung, ini masukkan V0 plus AT, V0 plus AT. Nah, begitu dikalikan setengah T. Nah, berarti V0-nya ada berapa? Berarti V0-nya ada 2, maka 2 V0 ditambah A kali T
dikalikan setengah, ini kali T. Nah, ini agak serius nih kita melihatnya. Kalau nggak serius keder nanti. Ya, kita bawa kemari. Gitu ya. Maka Bapak tulis ulang, S sama dengan 2V0 ditambah AT kalikan setengah T. Ini kita ke bawah kemari, dikalikan apa namanya? Kalau matematika apa istilahnya? Ini kali ini kali ini. Maka S sama dengan 2V0 kali setengah T, gitu kan? Begini. Gitu. Dikali ditambah, nah ini kali ini. AT kali setengah T. Apa yang kita dapat? Maka S sama dengan ini kali ini. 2 kali setengah berapa? 1 kan? Berarti hasilnya tinggal V0 kali T. Sehingga tinggal kali V0 kali T. Ya, ini dengan ini coret. Nah gitu. Ditambah ini. Setengah AT dikalikan setengah T. Berarti setengah A T kali T kuadrat. Nah, jadi bahasa lainnya bahwa jarak tempuh benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan itu adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, jadi jarak tempuh benda bergerak lurus beraturan, bergerak lurus berubah beraturan dalam kurung dipercepat adalah jarak tempuhnya ini S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, itu para siswa sekalian tentang rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Ini kalau ini plus berarti artinya benda itu dipercepat. Misalkan naik mobil, mobilnya dipercepat, digas terus. Atau naik motor, motornya digas terus. Itu berarti positif. Jika benda mengalami perlambatan, jika benda mengalami perlambatan, maka perlambatan itu artinya direm ya, direm. Maka jarak tempuhnya itu menjadi S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Nah, ya. Kenapa ini mendapatkan min setengah AT kuadrat? Karena tadi kita punya bahwa VT sama dengan V0 min AT. Nah, itu. Ini ya. Jadi kalau benda direm atau kalian naik motor direm, maka kecepatan akhirnya makin lama makin kecil. Ya kan? Makin lama makin kecil, itu artinya percepatannya negatif atau diperlambat. Ya. Oke, contoh kalian boleh nulis contoh soal 1 saja contoh.
Nanti contoh-contoh selanjutnya akan Bapak buatkan video khusus contoh-contoh soal dan pembahasannya yang akan Bapak upload di channel Belajar Fisika. Jangan lupa dilihat ya. Jadi pokoknya kalau Bapak kasih perintah buka video ini di channel ini, itu ya kalian lakukan. Sampai saat ini Bapak masih nyuruhnya membuka channel-channel yang ada materi dari Bapak. Belum kita menggunakan luar belum. Karena masih cukup. Oke, contoh soalnya. Contoh soal apa ya? Contoh soal. Nih, kalian tulis ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Oke, saya ulangi. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Wah, kenceng ini di tol mungkin ya. Kalau di tol ini sudah melanggar aturan ya, karena maksimum 100 biasanya. Tiba-tiba mobil tersebut direm. Mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan sebesar 72 km per jam. Berapakah jarak tempuh mobil tersebut hingga berhenti. Kan kalau direm makin lama makin berhenti kan, gitu maksudnya. Nah, berhentinya itu setelah menempuh jarak berapa dari saat direm. Maksudnya begitu. Nah, pertama kita tuliskan yang diketahui dulu biar mudah diketahui. Apa yang ketahui pertama? Kecepatan mula-mula 144 km per jam. Berarti sama dengan 144.000 dibagi, ini meter berarti ya, dibagi berapa? 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Sehingga hasilnya 144.000 dibagi 3.600, hasilnya 40 meter per sekon. Itu kecepatan mula-mula. Kemudian perlambatan A. Nah, ini tadi kuadrat ya. 72 km per jam kuadrat. Nah, perlambatan misalnya. Berapa ini? 72 km per jam. Kalian harus bisa merubah dari sebentar. Oke, jadi kalian harus bisa merubah dari 72.000 km per jam kuadrat menjadi meter per sekon kuadrat. Ini saya percepat saja. Hasilnya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, terus apa lagi? Ada kata-kata berhenti. Nah, ini
ini ya, besaran-besarannya tadi atau kata kuncinya. Berhenti, karena berhenti itu artinya VT-nya 0. Nah, yang ditanyakan ditanya S, jarak. Yang ditanyakan S, jarak. Nah, oke, penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya karena di sini nggak muat, Bapak lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, penyelesaian. Sebelum kita mencari jarak S ini, maka kita terlebih dahulu untuk mencapai berhenti ini, untuk mencapai VT sama dengan itu berapa lama mobil tersebut direm, berapa lama ya. Maka ini kita bisa mencari dari VT sama dengan V0 min AT. Nah, berhenti artinya 0. Ini di sini tadi berapa? 40 dikurangi 20 kali T. Maka kalau ini kita bawa ke sana berarti 20 T sama dengan 40. Maka T sama dengan 40 per 20. Maka T sama dengan 2 sekon. Nah, dalam 2 detik mobil tersebut berhenti. Ya, itu artinya. Nah, lalu jarak tempuhnya berapa? Maka jaraknya S sama dengan V0T min, karena direm ya, V0T min setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 40, T-nya 2 dikurangi setengah kali A-nya tadi 20, T-nya 2. Nah, ini kan bisa dicoret tuh. 2 dengan 2. Nah, dengan ini kan bisa dicoret. Sehingga hasilnya menjadi 40 kali 2 80 dikurangi 20. Hasilnya 60. Benar 60 ya. 60 meter. Benar kan 60? Oh, ini kuadrat ya. Maaf. Ada yang belum nih. Sorry. Ini kuadrat nih. Berarti coretnya saya buang saja. Ini kuadrat, sorry. Nah, berarti hasilnya 80 dikurangi setengah dikalikan 20 dikalikan 4. Nah, boleh kalau begini. Ini aja yang dicoret. Nah, 2 dengan 2. Ini dengan ini ketemu 10. Sehingga hasilnya 80 dikurangi 10 kali 4 40. Maka hasilnya 40 meter. Jadi semenjak dia dimulai dari rem hingga berhenti itu menempuh jarak 40 meter. Jadi artinya begitu mobil diinjek rem ya, atau remnya diinjek, maaf. Begitu mobil remnya diinjek, cit gitu. Dalam waktu 2 detik mobil berhenti dan jarak yang ditempuh adalah 40 meter. Itu maksud dari soal tadi. Ya, saya kira itu anak-anakku sekalian. Semoga kalian semakin mengerti tentang konsep gerak lurus beraturan, khususnya yang membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, untuk gerak lurus berubah beraturan kali ini. Jadi tolong disimak ulang, kalau masih bingung diputar lagi videonya sehingga kalian semakin jelas. Itu saja pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.